Halo semuanya, perkenalkan kami Kolosal dari Institut Teknologi Bandung. Saya Muhammad Faiz Askar Siregar dari Teknik Geologi Angkatan 2018. Dan saya Raihana Nur Syarifah dari Teknik Geofisika Angkatan 2018. Izinkan kami untuk mengenalkan kepada kalian mengenai tsunami. Dan bagaimana cara kita menyikapi? Yuk, mari disimak. Nah, mungkin untuk sebagian dari kalian, tsunami tentunya sudah cukup familiar. Bagaimana tidak, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan potensi tsunami yang tergolong tinggi. Salah satu peristiwa paling bersejarahnya terjadi pada tahun 2004 di Aceh. Tsunami ini tidak hanya meluluh lantakkan Indonesia, namun juga 11 negara tetangga lainnya. Gelombang ini bergerak hingga 3.000 miles jauhnya dan mampu membunuh lebih dari 220.000 nyawa. Peristiwa yang sangat membahayakan, bukan? Lantas, bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari bahaya tsunami? Nah, sebelum ke arah sana, alangkah lebih baiknya apabila kita mengenal tsunami terlebih dahulu. Apa itu tsunami? Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Sehingga secara umum tsunami dapat diartikan sebagai suatu gelombang atau ombak yang besar yang bergerak dari lautan dan menerjang ke arah pelabuhan. Nah, bagaimana sih mekanisme sehingga tsunami ini dapat terbentuk? Sebagai ilustrasi, kita ambil contoh pada zona subduksi, di mana terdapat salah satu lempeng, yaitu lempeng samudra yang menunjang masuk ke dalam lempeng benua. Lempeng samudra yang terus mendorong masuk ini menyebabkan lempeng benua lama-kelamaan tidak dapat lagi menahan dorongan tersebut, hingga akhirnya suatu ketika terjadilah gempa bumi dengan pelepasan energi yang besar ke atas permukaan laut sedemikian rupa hingga terbentuklah gelombang tsunami. Ketika jauh dari pantai, gelombang ini memiliki kecepatan yang tinggi namun dengan tinggi gelombang yang rendah. Akan tetapi, ketika ia mendekati pantai dengan kedalaman laut yang semakin dangkal, gelombang ini memiliki kecepatan yang rendah namun tinggi gelombangnya semakin meninggi. Dan ketika akhirnya ia mencapai pantai, seperti yang teman-teman ketahui, ia mampu menyapu habis apapun yang ia lewati. Nah, kemudian apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami? Yang pertama, gempa bumi, seperti ilustrasi yang dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, ada letusan gunung api di dasar laut. Letusan yang terjadi secara masif dan tiba-tiba ini tentunya mampu menyebabkan gelombang tsunami. Yang ketiga, ada longsoran. Longsoran yang terjadi di dasar laut dapat disebabkan baik itu oleh gempa bumi ataupun karena massa batuan pada lereng yang tidak dapat lagi menahan massa di atasnya. Yang keempat, ada longsoran, namun kali ini disebabkan oleh letusan gunung berapi yang terjadi di daratan. Contohnya yang terjadi pada Gunung Krakatau, di mana Gunung Krakatau yang meletus ini ternyata mampu memicu sebagian massa batuannya untuk jatuh ke permukaan laut dan menyebabkan tsunami. Nah, yang kelima, mungkin faktor ini nggak teman-teman duga, yaitu asteroid. Asteroid yang berasal dari angkasa dengan kecepatan yang tinggi dan jatuh ke dalam laut tentunya mampu menyebabkan tsunami. Nah, selanjutnya, di sini aku mau menunjukkan kepada teman-teman mengenai distribusi dari tsunami. Pada diagram yang pertama, teman-teman bisa melihat distribusi dari penyebab tsunami di dunia, di mana dari sini kita tahu bahwa sekitar 80% penyebab tsunami di dunia ternyata bersumber dari gempa bumi. Dan sisanya dapat disebabkan baik itu oleh volcanic eruption, longsoran, dan lain sebagainya. Nah, pada diagram yang kedua, di sini teman-teman bisa melihat distribusi dari sumber tsunami di dunia. Dari sini kita tahu bahwa sekitar 70% sumber tsunami di dunia ternyata berasal dari Laut Pasifik, yang mana ke dalamnya termasuk juga Indonesia. Dari sini kita bisa lihat bahwa sekitar 5% merupakan bersumber dari Indonesia. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi tsunami yang tergolong tinggi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia bisa menjadi seperti demikian? Nah, hal ini disebabkan karena Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng, yaitu
Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik, di mana lempeng yang saling bertemu, berpapasan, bertabrakan, dan lain sebagainya ini menyebabkan wilayah Indonesia rentan akan bencana, termasuk gempa bumi dan juga tsunami. Nah, sekian teman-teman pengenalan mengenai tsunami. Nah, jadi teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui mengenai tsunami, kemudian mekanismenya, serta penyebab-penyebabnya, lantas sekarang bagaimana nih kita menyikapinya? Oke, mari disimak ya teman-teman. Yang pertama, strategi untuk mengurangi risiko akibat tsunami. Nah, yang pertama itu membangun sistem pendeteksi dan peringatan dini. Yang kedua, membangun shelter atau tempat evakuasi di daerah sekitar pemukiman. Yang ketiga, membangun tembok penahan tsunami di sekitar garis pantai yang beresiko. Yang keempat, menanam mangrove dan tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gelombang dari tsunami tersebut. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya yang berada tinggal di daerah sekitar area rawan tsunami tersebut. Kemudian, rambu-rambu apa aja nih yang harus kita ketahui apabila tsunami tersebut datang ataupun rambu-rambu bencana tsunami ini? Nah, yang pertama ini bisa dilihat ada rambu yang berwarna kuning ini menandakan bahwasannya area tersebut merupakan area yang rawan akan tsunami. Kemudian yang kedua, pada rambu berwarna biru ini menandakan bahwasannya arah jalur evakuasi kita saat terjadinya tsunami tersebut harus mengarah kepada jalan tersebut sesuai dengan tanda panahnya ya teman-teman semuanya. Kemudian juga bagaimana nih cara kita membaca peta bahaya tsunami? Nah, setelah kita mengetahui rambu-rambunya, sekarang kita harus tahu nih bagaimana cara membaca petanya. Nah, yang pertama itu teman-teman sangat simpel nih. Disajikan suatu peta bahaya tsunami terdapat 3 warna, warna merah, warna hijau, dan juga warna kuning. Urutannya merah, kuning, dan hijau ya. Untuk yang berwarna merah itu berarti potensi gelombangnya itu memiliki tinggi sekitar lebih dari 3 meter. Kemudian jika dia berwarna kuning, berarti potensi gelombang tsunami-nya itu berkisar antara 1 hingga 3 meter. Kemudian jika dia berwarna hijau, maka potensi gelombang tsunami-nya itu kecil dari 3 meter. Nah, hal ini sangat simpel ya teman-teman semuanya apabila dia dekat dengan permukaan laut dan pastinya merupakan area yang berwarna zona merah. Kemudian teman-teman juga bisa melihat nih kondisi atau area lokasi teman-teman semuanya peta bahaya tsunami di mana. Nah, bisa lihat di website vsi.isdm.go.id untuk mengetahui apakah wilayah teman-teman tersebut merupakan wilayah yang rawan akan tsunami. Nah, kemudian tanda-tanda datangnya tsunami ini seperti apa sih? Yang pertama, biasanya di Indonesia sendiri, tsunami datang didahului oleh gempa bumi. Jadi, sebelum tsunami datang, akan ada nih gempa bumi dengan intensitas yang kuat dan terasa lama dan diiringi dengan menyusutnya air laut. Kemudian yang kedua, bunyi gemuruh dari tengah lautan. Yang ketiga, banyak ikan yang menggelepar di pantai yang airnya surut. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika tsunami datang itu gimana ya? Nah, jadi jangan panik pertama. Kemudian yang kedua, bergerak mengikuti jalur evakuasi tsunami. Yang ketiga, jika tidak mengetahui jalur evakuasi, bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu, peringatkan dan selamatkan orang-orang sekitar. Nah, lanjut nih, edukasi mengenai berita tentang tsunami tersebut di selatan Jawa. Nah, teman-teman semuanya seperti yang teman-teman tahu juga banyak banget nih isu-isu tentang tsunami selatan Jawa. Benar gak sih? Nah, jadi terdapat suatu penelitian di mana dikatakan bahwa ada tsunami setinggi 20 meter yang akan menerjang bagian selatan dari Jawa. Wah, membayangkannya udah serem banget ya teman-teman semuanya. Nah, lanjut nih, tapi jangan khawatir karena pertama hal tersebut bukanlah pasti. Ibaratnya, dalam kata lain masih merupakan suatu kemungkinan terburuk yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua, tsunami setinggi 20 meter ini bukan untuk keseluruhan Pulau Jawa. Adapun hasil penelitian tersebut sebenarnya berfungsi untuk menguatkan sistem mitigasi dari peringatan dini tentang tsunami ini supaya masyarakatnya lebih aware mencegah dampaknya tersebut, terutama jatuhnya korban jiwa. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya filosofisnya. Nah, setelah teman-teman mengetahui mengenai tsunami, bahayanya, dan cara-cara untuk menyikapinya, yuk mari kita bantu sebarkan kepada lingkungan sekitar kita ataupun komunitas kita. Setidaknya langkah-langkah kecil teman-teman semuanya itu bisa berarti banyak buat orang-orang sekitar tentang tsunami ini. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Semoga pengetahuannya juga bermanfaat nih bagi teman-teman
teman-teman semuanya. Dadah! When marimba rhythms start to play